Oke, tinggal Kelly belum join ya. Oke, jadinya lanjutin yang tadi ya. Jadi saya percaya kita semua ada dalam lindungan ini. Apapun keadaan kita, apapun keadaan yang harus kita lewati, kita alami, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi yang masuk nih gara-gara situasi mewabah ini merupakan tahan antikris atau kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Pertanyaan seperti ini ya. Jadi kita jangan takut. Jadi berita kedatangan Tuhan itu adalah buat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi seharusnya kalau misalnya memang Tuhan udah mau datang, kita nggak usah takut. Karena kita adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat 37. Yo, ambil Alkitabnya, kita baca. Yang udah nemuin boleh bantu baca. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Yo, disiapin Alkitabnya. Matius 24 ayat 37. Ayat 37. Sebab sebagaimana... Siapa yang udah nemuin? Boleh Aceh. Sebab sebagaimana boleh. pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Iya, jadi Yesus saja berkata di sini, Tuhan berkata, pada zaman Nuh, demikian pula hal kedatangan Anak Manusia. Ada yang mau bacain lagi? Oke. Matius 24 ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batera. Iya, ayat 39, Antoni, lanjut. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu, ya kita seperti biasa sedang melakukan aktivitas menyadarinya. Jadi di sini aja tertulis sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum pada hari Nuh dalam bahtera. Jadi banyak orang yang nggak berjaga-jaga. Lalu seperti biasa mereka bekerja, cari uang, ada yang pesta pora, ada yang hidup dalam kenajisan, hidup dalam dosa. Jadi seperti zaman Nuh, saat keadaan baik-baik saja, kita juga tiba-tiba semuanya tiba-tiba berhenti gara-gara ada virus corona ini. Jadi peduli mau yang banyak hartanya, mau yang nggak punya harta, mau yang tua, muda, semuanya dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Dan dulunya yang beribadah di gereja, sekarang udah dihimbau untuk tidak melakukan ibadah, kegiatan ibadah, dan kumpul-kumpul gitu ya. Jadi harus online. Yang nggak apa-apa, yang penting iman kita tuh terus bertumbuh dan bangkit. Lalu kita baca lagi di Matius 24 ayat 40. Matius 24 ayat 40. Ini teman-temannya. 40, coba ada yang mau bacakan? Fani, dengaran nggak ya suara Fani? Kedengaran. Oh iya, kedengaran. Matius 24 ayat 40 ya? Iya. Oke. Waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seseorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oke, ayat 41 ada yang mau bacain lagi? Ayo, Kavin. 41 dan 42. 41, kalau ada Fani 2 lagi, orang ya, perempuan boleh, sedang memutar batu silangan,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab 42 kamu ada yang mau tidak bacain? tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi ini tuh ini bicara tentang pengangkatan ya teman-teman ya. Jadi saya juga lihat di YouTube ada seorang pendeta pengangkatan. Jadi si pendeta ini cerita pada waktu malam hari, pada waktu mimpi dia itu malam yang nggak biasanya. Jadi malam itu berita. Jadi dia tuh lagi di teras bersama kakaknya. Lalu dia bilang sama kakaknya, kok malam hari ini tidak seperti biasanya ya? Kayaknya ada yang lain. Mbak, lalu si kakaknya ini kaget. Dia bilang, kayaknya ini mau kiamat, katanya dia gitu. Lalu si kakaknya ini udah bergegas pergi, si adiknya ini bilang, jangan, kamu tinggal sama saya aja di sini, kamu jangan pergi kemana-mana. Terus si kakak ini bandel, dia bilang dia mau bilang ke orang-orang kalau mau kiamat gitu. Lalu pas waktu si kakaknya ini nggak lama pergi, si adiknya ini mulai terangkat. Jadi dia terangkat ke langit, terangkat ke atas, si kakak ini cuma bisa lihat aja sambil nangis. Kamu harus bawa saya, kamu harus bawa saya, katanya kamu jangan pergi sendiri, katanya gitu. Terus si ade ini juga menangis ya, karena dia juga nggak tega ninggalin kakaknya, tapi dia terus terangkat, lalu sampai ada suatu suara dia bilang gini, kamu akan memasuki, kamu akan dirubah tubuhnya kan dengan tubuh kemuliaan, jadi kamu tidak akan ingat lagi dengan apa-apa yang terjadi di bumi. Jadi waktu itu si adiknya ini menangis ya, karena dia teringat kakaknya ini nggak diangkat sama dia gitu. Jadi itulah kita makanya selagi masih ada waktu, kita ini harus berdoa bagi jiwa-jiwa. Jadi ini beneran ya. Jadi pendetanya ini kesaksian, dia dapat mimpi seperti itu. Jadi pas waktu dia mimpi bangun itu dia juga menangis ya, karena kok keluarganya sendiri ada yang nggak diangkat gitu. Jadi dia tuh sedih. Jadi selama masih ada waktu, kita harus berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Berdoa bagi mereka agar mereka juga diselamatkan. Karena suatu saat nanti, kita bahkan tidak bisa mengingat apa yang ada di bumi ini. Karena kita udah diganti tubuh kemuliaan, kita nggak ada sangkut pautnya lagi dengan dunia ini. Jadi kita akan melupakan dunia ini. Jadi ada baiknya kita selagi ada waktu sekarang ini, kita harus coba berdoa bagi mereka, agar mereka bertobat, agar mereka mau hidup benar, agar mereka mengenal firman Tuhan. Lalu kita buka lagi di Matius 24, di Matius 24 ayat 43. Di Matius 24 ayat 23. 43 dan 44. 43 dan 44. Di Matius 24 ayat 43 sampai 44. Nih ya, saya bacakan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Lalu di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga-duga. Jadi Yesus akan datang, tapi dia datang itu dengan tanda-tanda ya teman-teman. Jadi yang nggak usah khawatir. Jadi akhir-akhir ini juga banyak cuplikan tentang antikris. Jadi baru-baru ini diperkirakan melalui virus ini ada konspirasi di baliknya. Jadi ada yang suka teori konspirasi nggak di sini? Ya, ada yang suka nggak? Jadi di teori konspirasi aja dia ada hubungannya si virus ini dengan si antikris gitu. Ada teori konspirasinya. Jadi nanti dengan adanya virus ini, jadi itu menuju pada satu pemerintahan dunia yang akan kita masuk ke zaman antikris katanya. Bahkan sebenarnya dari tahun 2017 ini tuh udah dilaksanakan ada pemasangan chip, kalau teman-teman tahu ya beritanya. Di 2017 itu udah ada pemasangan chip Square di Square Market itu di Amrik itu karyawan-karyawannya itu udah dimasukin chip. Jadi dimasukin di sini dia sebesar beras. Jadi dimasukin, jadi karyawan ini bisa absen, bisa beli makan, bisa
identitasnya semua udah ada di sini, di chip itu. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan, yaitu selain bersiap-siap. Jadi ada beberapa orang Kristen juga dia pemikirannya salah ya. Dia bilang kalau misalnya saya ditinggal, saya harus beli tanah, saya harus beli ini, beli itu salah ya. Jadi mari kita memiliki pemahaman yang benar. Kita lakukan aja sih firman Tuhan agar saatnya nanti pada masa kesusahan besar kita tuh akan diangkat. Jadi nggak usah lagi nyiapin beli tanah, beli apa supaya nanti pas satu antikris saya bisa bertahan hidup. Jangan gitu pemikirannya. Tapi kita pemikirannya kita akan diangkat. Yaitu kita harus memiliki pemahaman yang benar. Jadi kita lakukan aja firman Tuhan. Itu udah pasti kita nanti nggak akan mengalami kesusahan besar. Jadi mau seberapa hebat teman-teman, penggenapan firman ini tetap harus terjadi. Bahkan di Alkitab juga tertulis apa yang harus kita lakukan. Jadi di Alkitab itu udah ada tertulis apa yang kita harus lakukan. Kita buka lagi ya di Wahyu 13. Kita buka lagi apa sih yang harus kita lakukan di Wahyu 13. Ayat 16 sampai 17. Di sini tuh udah ada peringatannya, sorry, bukan apa yang harus kita lakukan, tapi di sini ada peringatannya. Di Wahyu 13, ayat 16 sampai 17. Ada yang mau bacain? Di sini sudah tertulis di Alkitab bahwa penggenapan firman Tuhan itu harus terjadi. Di Wahyu 13, ayat 16 sampai 17. Di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ada yang mau bacain? Wahyu 13 ayat berapa, Ceh? 16 sampai 17. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, jadi di sini penggenapan firman Tuhan akan terjadi. Nggak peduli orang yang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, mereka akan diberi tanda. Jadi yang ketinggalan itu akan diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan nggak bisa beli apa-apa kalau nggak punya tanda itu. Nah, jadi siapa yang bijak, hendaklah dia melihat kalau tanda yang mereka pakai itu nama binatang, yang 666 itu. Jadi kalian jangan berpikir antikris itu wujudnya itu seperti iblis dan lain-lain, tapi antikris itu berasal dari manusia karena sudah tertulis di Alkitab. Jadi antikris itu berasal dari kita, bahkan mungkin orang yang mengaku dirinya Kristen. Lalu saya juga baca tentang microchip. Ini udah mulai beredar ya, sebenarnya dari tahun 2017 udah ada beritanya. 2017 mereka tuh kembangin terus sampai diprediksi itu akan tahun 2020 itu akan selesai. Jadi ini sepertinya udah mulai menuju pengenapan firman Tuhan. Jadi di Amerika aja udah mulai gitu, karyawannya udah pakai chip itu di tahun 2017 di yang tadi Square Mart itu. Lalu kalau teman-teman lihat ada beritanya juga, dia bahkan WHO aja sendiri sangat mendukung program chip ini gitu ya. Mereka bilang sangat aman dan sangat efisien gitu. Udah dites, uji kesehatan, itu nggak akan berpengaruh terhadap tubuh kita, katanya aman. Jadi mereka tuh sangat mendukung. Lalu mungkin kita berpikir nih, aduh Indonesia kan ketinggalan zaman nih, teknologinya nggak mungkin lah sampai masih jauh deh pokoknya itu chip-chipan itu. Mungkin yang akan kena tuh bagian Eropa dulu atau luar negeri dulu. Tapi kalau teman-teman tahu, sekarang bayar tol kalau di Jakarta, sekarang itu udah pakai kartu, dia elektronik. Jadi mereka udah mulai mengurangi penggunaan uang tunai ya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta atau kemana, sekarang parkir aja bahkan, saya pernah coba di Mega Mall sama di Nagoya Hill, dia pakai aplikasi di handphone, tinggal di-scan barcode, jadi kita nggak perlu, kita keluar itu nggak perlu lagi bayar dengan uang 2000-an, kita tinggal scan, udah kayak pakai Dana gitu, ya udah,
langsung keluar gitu. Tinggal kasih tiketnya, nanti dia scan, udah dibayar, oke kita keluar gitu. Jadi mereka di Indonesia sendiri ternyata udah mulai meminimkan penggunaan uang tunai ya. Jadi udah mulai serem ya, mereka udah mulai menuju ke arah itu. Lalu sekarang gerai makanan, minuman itu udah bisa bayar pakai Dana, bisa GoPay, bisa OVO, dan bahkan mereka bisa kasih cashback yang jadi teman-teman tertarik juga kan untuk pakai cashless lah gitu, nggak usah pakai cash lagi, bayarnya ribet, terus pegang-pegang duit. Nah, itu mereka udah mulai nih. Terus sekarang kalau di gereja-gereja besar, mereka juga udah mulai persembahan setiap minggunya, bukan karena online juga ya, mereka persembahan setiap minggunya itu udah pakai barcode. Jadinya mereka bisa barcode, bisa juga tetap masukin uang. Jadi ada 2 pilihan. Kalau kita kan karena kita online, karena kita nggak bertemu, jadi makanya kita persembahannya pakai OVO atau pakai GoPay. Kalau mereka udah mulai. Lalu pas waktu saya kuliah juga itu ada supermarket yang nggak ada kasirnya. Jadi kita begitu masuk, kita di-scan. Kita bawa kartu kreditnya itu ke-scan, atau kartu debitnya itu ke-scan, kita ngambil makanan, kita keluarin pintu itu, dia akan nge-scan kartu kita itu, terus udah gitu akan kepotong nanti. Dia dapat langsung SMS, kamu telah melakukan pembelian ini, langsung keluar. Gitu. Di Cina, namanya Tapao ya kalau nggak salah. Taopao ya, apa gitu. Itu udah mulai, ada supermarket seperti itu. Bahkan dengan adanya virus ini, sekarang beberapa bank mulai meniadakan, mereka mulai bergumul akan meniadakan penggunaan uang tunai. Jadi semua ini mengarah dengan penggunaan chip ya. Jadi semakin canggih teknologi, semakin mengarah ke arah penggenapan firman Tuhan. Lalu yang paling mengejutkan lagi kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pernah dengar, buku Illuminati, namanya The Eye of Darkness, dia terbitnya tahun 1981. Nih teman-teman bisa cek buku Illuminati, The Eye of Darkness. Ini lagi ini ya, lagi viral nih akhir-akhir ini. Dia terbitnya 1981. Tapi di situ ditulis akan ada senjata biologi yang dikembangkan di laboratorium di luar kota Wuhan. Di situ benar-benar tertulis ada kota Wuhan-nya. Kalau teman-teman mau lihat. Dan dia tuh terbitnya 1981. Jadi dia udah memprediksi ini gitu. Jadi virus ini nanti akan membunuh umat manusia. Udah tertulis dari 1981. Jadi sekarang orang-orang ini sekarang lagi bertanya, kenapa sih di buku itu tertulis kisah di Wuhan gitu. Ya, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ya, teman-teman. Jadi, apa ini kebetulan, apa ini cuman nggak sengajaan lah gitu ya. Mungkin nggak sengaja, tiba-tiba, oh beneran gitu kejadian. Ya, kita nggak tahu. Jadi, mari kita buka mata kita lakukan apa yang Alkitab suruh. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, tinggalkan dosa-dosa kita, karena yang sudah terus di firman Tuhan, itu akan digenapi. Jadi itu nggak bisa diubah lagi, itu akan digenapi. Jadi bagian kita itu hanya bisa belajar mempercayai firman dan hidup kudus. Kita harus tekun di dalam doa, dalam sekutuan-sekutuan ibadah. Semoga ya ini menjadi wake up call bagi kita semua. Jadinya kita tersadarkan gitu, kalau ternyata waktunya tuh udah makin dekat. Karena ya mereka sudah memprediksikan ini sudah sampai sejauh-jauh ini gitu. Untuk mencapai tujuan mereka pasti akan ya pokoknya penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi gitu. Apapun bagaimanapun caranya, mau tahun ini, mau tahun depan, mau berikutnya, tapi makin lama makin dahsyat gitu yang terjadi. Jadi ya begitu, saya cuma mau bagikan begitu. Semoga teman-teman ya makin dekatlah sama Tuhan. Karena banyak orang yang udah khawatir, katanya waktunya sudah makin dekat, ada yang ini, tapi kita nggak usah khawatir, kita tetap berjaga-jaga aja, karena kita nggak tahu kapan, gitu. Karena ini juga bukannya cuma dari sisi Alkitab, kita juga ada sisi dari kenyataannya, emang udah seperti itu teman-teman, udah mulai nggak pakai cash lagi, udah mulai, ya udah menuju ke arah itu. Apalagi dengan adanya virus ini, orang semakin nggak mau kan kontak dengan orang lain, jadi akan mungkin diberlakukan chip. Jangan karena berpikir kita di Indonesia kita lolos, kita juga sekarang di warung-warung, di mana-mana, kita sekarang udah bisa cashless loh, teman-teman.
Bahkan untuk parkir aja kita bisa cashless. Jadi ya itu mereka udah mulai. Ya harus segera bertobat dari dosa-dosa kita. Nih ada dosa-dosa apa nih yang masih kita harus bereskan. Terus kita juga harus peduli sama keluarga-keluarga kita. Jangan hanya kita mau selamat sendiri, kita harus peduli sama orang lain. Mungkin ada orang lain yang baik, tapi dia belum percaya Tuhan. Nanti mereka akan ditinggalkan. Gimana kepedulian kita terhadap mereka? Ya, begitu. Ada yang mau sharing? Mungkin ada yang mau tambahin nih. Mungkin aku dapat info dari internet kayak gini-gini. Gitu. Boleh di-sharing. Biar kita semua tahu. Kita harus buka mata. Jadi, kejadian ini tuh bukannya hal baru mungkin bagi kita. Harusnya kita udah tahu. Karena kita kalau kita baca Alkitab, kita makin tahu hari kedatangan Tuhan tuh semakin dekat. Teman-teman. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau sharing? Ada yang mau minta didoain? Boleh. Ayo. Dia mengheningkan cipta. Ayo, Ini Agnes. bukan waktu yang mengheningkan cipta, tapi ayo, mari. Mungkin ada kesaksian nih, nguatin kalian semua. Ada satu kesaksian yang bisa bikin orang lain dikuatkan. Ayo. Karena kita nggak tahu hidup kita kapan lagi, kita kapan akan dipanggil, kita kapan Tuhan Yesus akan datang, kita nggak tahu. Mari kita saling sharing. Oh Ayo, iya, ada yang mau sharing? saya sharing sedikit ya, Ce, boleh ya? Oke, boleh. Jadi, tadi terpikir deja vu-nya. Jadi kayaknya ibadah online ini udah pernah Anthony nggak tahu sih memang betul mimpi atau Anthony salah ingat. Jadi dulu sekali Anthony kayaknya pernah mimpi kita ibadah online. Jadi Anthony mimpi itu Anthony lagi telepon Pak Paulus, maksa-maksain Pak Paulus untuk datang gereja. Karena nggak ada orang. Jadi Anthony bilang minta Pak Paulus dan keluarga pergi ke gereja untuk bantu ibadah online. Jadi agak lucu sih. Iya, mungkin bertanda ya. Bertanda kalau kita ada musibah, kita terpaksa ibadah online. Ada lagi yang mau nambahin? Memang betul. Tadi ada yang suara. Ya. Ada suara tadi? Jadi Ayo, ada suara ada yang memang mau betul nambahin? katanya. Ayo. Stephanie, Agnes, Joshua. Ayo. Atau ada yang mau doain? Siapa teman-teman yang mau didoain? Misalnya aku punya temen nih, teman baik aku, tapi masih belum percaya Tuhan, tolong didoain ya, gitu. Ayo. Ayo. Atau aku lagi ini nih, susah nih. Lagi misalnya malas baca Alkitab, malas nih dekat sama Tuhan, malas nih dengar firman Tuhan. Yo, nanti kita doain. Ayo. Silent Ayo. reader. Semua pada mau meningkat cipta ya. Iya. Gimana, ada yang pernah dengar nggak berita-berita ini? Ini padahal lagi viral loh di dunia maya. Lagi mereka mulai bertanya-tanya. Banyak yang ngaitin juga ada kartunnya The Simpsons ya. The Simpsons bilang introducing corona gini-gini. Ya loh, di internet ada loh. Iya, saya itu bukan kebetulan, karena memang firman Tuhan harus terjadi. Gitu. Kita nggak bisa mencegahnya, kita cuma bisa melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan aja. Gitu. Ada yang mau didoain? Atau kita nyanyi satu lagu ya, yang tadi belum sempat dinyanyiin. Jadi ada waktu, kita nyanyi Hatiku Percaya ya. Ya, tadi sharingnya gimana ya?
Oh, nggak, hatiku percaya kayaknya semuanya udah pada tahu ya. Tahu. Saat ku tak melihat jalan. Ya nggak sih? Coba ya. Iya. Iya, betul. Kita nyanyi lah ya. Terus baru kita tutup doa. Terus ibadah kita selesai. Ya, kita tutup mata ya, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita menyanyi. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam kami tetap percaya Tuhan. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. I will trust in you, Lord. I will trust in you, Lord. I will trust in you. My heart will trust in you. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami untuk percaya setiap dari firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk tidak takut ya Bapa. Berikan kami kekuatan. Agar kami dapat melewati hari-hari ini ya Bapa dengan tidak perlu kekhawatiran ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Kau sing Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat sore hari ini kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami ya Bapak. Terima kasih atas teknologi yang ada ya Bapak sehingga kami dapat melakukan ibadah online walaupun keadaan di luar yang semakin mengkhawatirkan ya Bapak. Kami percaya kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kami ya Bapak. Tuhan, tolong Tuhan untuk teman-teman kami, Tuhan di luar sana yang kami kasihi, saudara-saudara kami yang kami kasihi, kami mau berdoa buat mereka ya Bapak, agar mereka bisa percaya Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa juga buat keluarga kami, mungkin yang belum percaya Bapak, yang masih belum mengenal Engkau ya Bapak, kami rindu Tuhan, kalau mereka juga boleh diselamatkan ya Bapak, biarlah keselamatan ini bukan hanya milik kami, tapi milik teman-teman kami, saudara kami, mungkin tetangga kami ya Bapak, Tuhan tolong Tuhan, karena kami begitu mengasihi mereka ya Bapak, kami mau mereka juga diselamatkan. Kami tidak mau diselamatkan sendiri ya Bapak, kami mau mereka juga bersama-sama dengan kami nanti ya Bapak. Ajarkan kami untuk kuat di dalam Engkau, walaupun keadaan atau berita yang semakin mencekam ya Bapak, kami mau tenang, agar kami dapat berdoa, agar kami dapat tetap memuji Engkau, kami dapat bersyukur ya Bapak. Kami percaya setiap pengenapan firman-Mu yang terjadi, ajarkan kami, Tuhan, anak-anak-Mu, agar semakin dekat kepada Engkau, agar kami mau melekat di kaki-Mu ya Bapak, agar kami berpegang teguh pada firman-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami biar serupa, makin lama serupa dengan Kristus. Biarlah kami menjadi terang dan garam bagi teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami ya Bapa, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Walaupun kami di rumah saja, kami mau percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak kekurangan ya Bapa. Di luar sana banyak orang yang kelaparan karena bencana ini ya Bapa. Banyak mereka yang khawatir akan masa depan mereka ya Bapa. Banyak hal-hal yang terjadi yang begitu tidak mengenakan ya Bapa, tapi kami boleh berada di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah kami, biarlah firman-Mu menjadi wake up call bagi kami semua ya Bapak. Biarkan kami untuk tersadarkan akan dosa-dosa kami yang selalu kami lakukan, yang tidak bisa kami lepaskan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat sore semuanya. Gimana? Buka video, buka Oke, video. nanti hari Rabu kita akan ada persekutuan lagi ya, jam 7 malam. Iya. Oke, jangan lupa semuanya. Oke, Cek. Terus kalau kebaktian remaja mau diganti jamnya nggak? Atau mungkin kalau jam 4 kalian masih belum siap-siap, masih ada yang di luar atau gimana? Mau diganti jam berapa?
biar semuanya ready, jadi kita on time, jadi kita nggak terputus kayak tadi kan 40 menit langsung hilang atau gimana? Agak pagi, Ada Cek. yang usul misalnya mau diganti jam 7 atau mau diganti jam Oke, weh. 6. Aku mah free. Ayo, Aston free. Yang lain? Mau marah. Gimana? Di sini. Maka diam dari bentar. Ganti? Atau mau Mulai tetap? yang Saya oke, Bapak? kapan aja. Bilang. Jangan. Tanyain satu-satu ya, berarti dari Vivin dulu sebelah sini. Vivin, gimana? Mau diganti atau mau tetap jam 4? diam-diam aja. Tetap jam 4 aja. Paling kalau ngaret kan dia bisa jadi 4.30 gitu. Jadi masih bisa. Tuh, jangan ngaret atuh. Jangan ngaret, kata Pak Antoni. Kalau misalnya mulainya jam 5 terus dia ngaret jadinya jam 6 kan gitu. Iya. Kalau 4.30 semuanya ready nggak nih? Ayo. 4.30 Stephanie, ready. Jam 4. Ngaretnya 4.30 gitu aja. Mas. Udah jangan ngaret ya. Stephanie, Atau lebih pagi nggak apa-apa juga. Stephanie, Along, Wewe, Joshua, Kenny. Gimana bisa kok? Habis makan siang. Oke aja ya. Berarti Habis 4.30 makan udah siang ready semua ya, langsung kumpul ya. Oke. Oke. Ready. Oke ya, nanti hari Rabu sampai ketemu lagi Rabu, oke? Oke. Jangan lupa bye-bye. screenshot. Oh iya, screenshot jangan lupa. Joshua, Sini. video. Screenshot dulu ya. 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Tuh ya, di send dulu bisa nggak? Atau Antoni screenshot sekali, Antoni? Joshua buka. Takutnya nggak bisa nanti. 1. Ayo, senyum yang paling manis. Joshua. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.